Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini mungkin tepat untuk menggambarkan apa yang dialami pasangan suami istri di Sleman, Yogyakarta. Sang suami yang membela istrinya saat dijamret justru dijadikan tersangka setelah aksi pengejarannya terhadap pelaku jamret berakhir dengan kecelakaan maut. Hari itu saudara, 26 April 2025, Arsita mengendarai motor beriringan dengan sang suami yang mengendarai mobil di belakangnya. Keduanya berniat mengambil barang dagangan. Lalu saat keduanya melintas di Jalan Layang Janti, tiba-tiba Arsita dipepet oleh dua pelaku berboncengan motor. Pelaku menjabret tas Arsita hingga motor yang dikendarainya sempat oleng. Arsita juga sempat berteriak jambret. Melihat istrinya dijambret, sang suami Hogi Minaya tak tinggal diam. Ia berusaha membela sang istri dengan mengejar pelaku. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga beberapa kali mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Pelaku kehilangan kendali lalu menabrak tembok hingga terpental. Kencangnya benturan membuat kedua pelaku terluka parah dan tewas di tempat. Di lokasi inilah pada 26 April 2025, dua pelaku jambret yang kabur usai melakukan aksinya tewas akibat kecelakaan. Korban mengungkap ketika kedua pelaku terpental ke aspal, salah satunya masih menggenggam cutter yang digunakan untuk menjambret korban. Polisi menyebut ada dua perkara dalam peristiwa ini. Pertama, kasus penjambretan yang kemudian dianggap gugur karena dua pelakunya tewas. Kedua, kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelaku jambret. 2 atau 3 bulan setelah kejadian, Polresta Sleman menetapkan suami Arsita sebagai tersangka. Penyidik menilai suami Arsita lalai sehingga menyebabkan dua nyawa hilang. Saya teriak mas, jambret, teriak agak kencang. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran mas, sama jambretnya itu. Melakukan pengejaran setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu, terus tengkurap itu. Saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Saya di situ cuman saya nggak pegang, nggak ini. Itu dalam keadaan tengkurap tuh masih pegang cutter mas, jambretnya itu. Arsita syok saat mengetahui suaminya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Padahal sang suami hanya berniat membela dirinya dan merebut kembali tas yang dijambret. Arsita juga menegaskan pelaku menabrak tembok karena kehilangan kendali. Jelas saya sama suami jelas nggak menyangka karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak, ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Polisi mengklaim telah melakukan upaya restoratif justice dengan membuka ruang mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku jambret. Namun tidak tercapai kesepakatan damai sehingga kasus ini dilanjutkan. Upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya untuk damai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan atas ditangani melalui jalur.
Usai ditetapkan tersangka, Arsita menuturkan suaminya sempat akan ditahan. Namun ia mengajukan penangguhan. Akhirnya sang suami berstatus tahanan kota. Ia harus mengenakan gelang pelacak digital di kakinya. Suaminya juga dilarang keluar dari wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku heran dengan penetapan suami korban jambret sebagai tersangka. Ia akan memanggil Kapolres Sleman, Kajari Sleman, dan suami korban penjambretan Hogi Minaya untuk mencari solusi. Habibur Rahman juga mempertanyakan pasal undang-undang lalu lintas yang dijeratkan kepada Hogi dan kejaksaan yang menerima pelimpahan perkara ini. Mempertanyakan ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru dua orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia, karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak tapi mengejar si jambret tersebut. Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta kembali menggelar mediasi dengan menghadirkan keluarga korban secara langsung dan keluarga pelaku jambret secara daring. Kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah ini dengan restoratif justice. Namun syarat damai akan dibahas pada mediasi kedua. Usai mediasi restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman, gelang pelacak digital yang sebelumnya dipakai oleh tersangka Hogi Minaya langsung dilepas. Pihak Kejari Sleman menyebut penggunaan gelang pelacak digital karena tersangka dijadikan tahanan kota. Ini tadi semua sudah hadir dan akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan. Dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah ada kesepakatan keputusannya. Kasus suami ditetapkan sebagai tersangka karena membela istri yang dijambret menuai kritik luas. Kasus ini dinilai mencerminkan ironi penegakan hukum ketika korban justru menanggung konsekuensi pidana. Polisi menyebut proses pidana ini untuk memberi kepastian hukum dalam kecelakaan lalu lintas. Namun nyatanya penegakan hukum tidak hanya soal kepastian, melainkan harus mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.